Di tengah aksi protes mahasiswa, sidang pendukung PR kembali mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Berbagai universitas, gerakan menentang rezim Orde Baru yang marah. Setiap hari, kemarahan membara di sujud. Kota-kota dibungkus oleh selebaran, spanduk, dan juga poster. Sehingga rakyat terus-menerus tidak bodoh-bodoh. Itulah sebabnya rezim dapat bertahan hingga puluhan tahun. Kebenaran dan keadilan masih menjadi barang sangat mahal bagi rakyat. Banyak yang hilang dan tidak pernah kembali. Menebas orang-orang tanpa mengetahui hukum dan HAM. Tak ada yang bersuara dan tumpul ke atas. Pergerakan rakyat demi perjuangan hak-haknya tetap dibatasi. Rakyat terus tetap bertahan dan mengintimidasi. Semua mereka lakukan dengan berbagai skenario dan perencanaan. Sampai hari ini kertas ini tertuliskan bahwa suamiku telah dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saat aku ingin menjenguknya, mereka tidak mengizinkanku untuk bertemu dengan suamiku. Tapi untuk apa gunanya surat ini? Aku tidak mengerti apa gunanya surat penahanan ini jika aku tidak bisa dipertemukan oleh suamiku. Meragukan keberadaan suamiku saat ini. Tetanggaku pernah bercerita, ia memiliki seorang anak yang mengikuti demo mahasiswa. Tapi setelah ia mengikuti demo itu, anaknya hilang begitu saja. Mereka telah menyewa pengacara, mereka telah memohon pada pemerintah, mereka telah berdemo, tapi mereka diabaikan. Lalu bagaimana dengan keluargaku yang miskin? Kalian tahu, 3 bulan yang lalu 3 orang prajurit datang ke rumahku. Mereka membawa suamiku paksa keluar dari rumah dengan siksaan. Mereka bilang karya suamiku telah membawa buruk nama pemerintah. Tapi ini adalah karya terhebat miliknya yang berjudulkan Indonesia di bawah sepatu Lars. Ini adalah karya terhebat miliknya, tapi ia dibawa begitu saja ke penjara. Aku tidak berpikir bagaimana pemerintah bisa semena-mena seperti itu. Mereka tidak memikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya begitu saja. Mereka tidak memikirkan anggota keluarga yang kehilangan anaknya begitu saja. Mereka tidak memikirkan seorang istri yang ditinggalkan seorang suami begitu saja. Mereka tidak memikirkan diriku yang miskin seperti ini. Suamiku, di mana kamu? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Indah W.S. Rendra. Sajak tangan. Inilah tangan seorang mahasiswa tingkat sarjana muda
Tanganku, astaga. Tanganku menggapai yang terpegang underox hostess berumbai. Aku bego. Tanganku lunglai. Tanganku mengetuk pintu, tak ada jawaban. Aku tendang pintu, pintu terbuka. Di balik pintu, ada lagi pintu. Dan selalu ada tulisan jam bicara yang singkat batasnya. Aku masukkan tangan-tanganku ke celana dan aku keluar mengembara. Aku ditelan Indonesia Raya. Tangan di dalam kehidupan muncul di depanku. Tanganku aku sodorkan. Nampak asing di antara tangan beribu. Aku timbang masa depanku. Tangan petani yang berlumpur. Tangan nelayan yang bergaram. Aku jabat dalam tanganku. Tangan mereka penuh pergulatan. Tangan-tangan yang menghasilkan. Tanganku yang gamang tidak memecahkan persoalan. Tangan cukong, tangan pejabat, gemuk, luas, dan sangat kuat. Tanganku yang gamang dicurigai, disikat. Tanganku mengepal ketika terbuka menjadi cakar. Aku meraih ke arah 8 penjuru. Di setiap meja kantor bercokol tentara atau orang tua. Di desa-desa para petani hanya buruh tuan tanah. Di pantai-pantai para nelayan tidak punya kapal. Perdagangan hanya politik tanpa swadaya. Politik hanya mengabdi pada cuaca. Tanganku mengepal, tetapi tembok batu di depanku, hidupku tanpa masa depan. Kini aku kantongi tanganku. Aku berjalan mengembara. Aku akan menulis kata-kata kotor di meja rektor. Akan peristiwa pada tanggal yang sama 23 tahun silam. Teriakan reformasi terdengar di seluruh penjuru negeri. Rakyat memutuskan memberontak untuk keluar dari belenggu yang telah menjeratnya sekian lama. Mereka berhasil membuat Presiden Soeharto yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun menyatakan mundur dari kursi kepresidenannya. Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Lengsernya Soeharto akibat pergolakan masyarakat yang tidak terkendali. Setelah era reformasi, keran kebebasan dibuka. Semua rakyat menjadi berani
rakyat tidak lagi bodoh dan tidak tinggal diam bila terjadi penyelewengan amanah yang menyengsarakan. Kasihan. Rezim jadi terlihat tak cerdik, meski tetap jelas sangat terlihat licik. Sebab kini rakyat sudah lebih cerdas. Mereka mampu membaca segala tindakan licik dalam setiap intrik, taktik, dan politik. Kini, presiden dipilih berdasarkan pemilu yang betul-betul adil. Pilar-pilar lain berfungsi dengan baik. Perangkat hukum dan parlemen tidak berada dalam genggaman seorang diktator dan perangkatnya. Pers bisa bebas dan tak memerlukan sebuah departemen yang berpretensi mengatur, padahal bertugas membungkam. Rakyat mengeluarkan aspirasinya untuk negeri dengan sangat bebas. Dulu, kelam adalah lambang kepahitan, keputusasaan, dan rasa sia-sia. Jangan sampai kekelaman menguasai Indonesia kembali. Semoga semangat reformasi dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik, adil, makmur, sejahtera, damai dan aman bagi semua warga, baik generasi muda maupun masyarakat umumnya. Saudara sebangsa setanah air, saat ini kita sedang memasuki fase sandakalaningnya. Bertahun-tahun kita dijajah oleh negara kita sendiri. Adalah kita, rakyat Indonesia, untuk menuntut keadilan kita. Dan kita satu persatu mahasiswa dibungkam dan dihilangkan keberadaannya. Tidak berperi kemanusiaan. Dan saat ini kita di sini menuntut hak dan keadaan kita sebagai manusia. Katanya reformasi, nyatanya tentang korupsi. Begitu hebatnya aku dulu, begitu gagahnya aku saat itu. Saat itu aku seperti raja singa yang sedang mengaum di antara seluruh penghuni hutan. Ya, aku Awan, sang provokator. Saat itu, aku sedang berada di puncak-puncaknya sebagai orang yang sangat berperan aktif di antara kawan-kawanku. Jika aku memilih A, maka mereka akan memilih A. Dan jika aku memilih B, mereka pun akan memilih B. Saat itu, aku tidak takut sedikit pun oleh para aparat yang hanya mendengarkan perintah atasannya seperti anjing yang menggonggong, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Tapi yang perlu kalian tahu, aku pun sama seperti mereka. Sama-sama menggonggong, tapi tidak tahu untuk apa. Yang aku tahu hanya untuk menjadi manusia yang berpotensi besar, manusia yang memiliki semangat, dan yang paling penting, aku gagah dan berani. Bagaimana? Oh, yang itu. Kalau kalian memaksaku untuk menceritakannya, aku tidak sungkan untuk menceritakannya. Pada saat itu, di seluruh keramaian yang sedang mengelilingi aku, dan yang pastinya sedang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh aku melihat seorang berseragam polisi sedang memperhatikan aku. Seperti teman kalian, dia pasti sedang menandai aku sebagai pembuat onar. Ya, yang terjadi selanjutnya, kalian pasti tahu. Tiba-tiba saat aku selesai berorasi, bajuku ditarik dengan sangat kencang. Tiba-tiba terjadi kerusuhan. Para mahasiswa sudah tidak dapat menyelamatkan sang orator ulu ini. Dan aku terasa sesak sekali dikarenakan gas air mata yang terus-menerus dilemparkan oleh para aparat tersebut. Para mahasiswa berlarian berhamburan, dan ku rebut senjata yang ada di aparat itu, lalu ku dipukuli habis-habisan. Dan yang terjadi setelah ini,
kalian tidak akan bisa menebaknya. Apa yang akan aku lakukan? Aku perantali semua orang yang telah menyiksaku dengan senjata yang baru saja aku rebut. Inilah kenikmatan yang kurasakan dari seluruh darahku hingga urat nadi. Setelah semuanya aku habisi, tidak ada yang berani berkutik selain sang provokator. Setelah itu aku bangun dengan tubuhku yang penuh luka, dan aku berdiri di atas mobil yang telah usang akibat kerusuhan tersebut, dan aku berteriak, saudara-saudara sepenanggungan, inilah yang terjadi jika mereka terus-menerus menindak kita sebagai rakyat kecil. Reformasi yang harusnya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya malah ada sebanyaknya kejanggalan. Sebaiknya kalian tidak mengulangi hal ini lagi. Karena apa? Karena jika kita telah bersatu, tidak akan ada yang bisa melawan kekuatan kita. Merdeka! Bersatu kita teguh, berjaya kita runtuh. Bersatu kita teguh, berjaya kita runtuh. Udah malam ya. Tapi Pak, Bu, kali ini aku gak mau disuntik. Dan aku berjanji setelah ini aku akan meminum obatku sendiri. Ya. Katanya ada reformasi, nyatanya tetap korupsi, nepotisme, anjing. Satu kita teguh, bercerai kita runtuh.